多谢是时候讨论军入侵我王是冷将，周瑜出兵啊，是想加入了，先斩杀秦臣，一举两得。Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa, bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, Qin Chen berhasil membantu Kaisar Dinasti Wei dan 3 ketua aula utama untuk menerobos kerana Martial King tingkat 7. Leluhur Liu sangat terkejut karena Qin Chen berhasil membantu 4 orang sekaligus dan telah menerobos kerana Martial King pada saat bersamaan. Dan itu sangat luar biasa. Dan ia tidak tahu sejak kapan ranah Martial King begitu mudah diterobos. Dan yang berhasil menerobos kerana Martial King adalah yang mulia, yaitu Tuan Liu Xuanrui, yang berhasil mendapatkan bela diri keagungan kaisar tak terkatakan. Yang kedua adalah ketua Zuo King Feng. Ia mendapatkan bela diri agresif, kebanggaan seumur hidup, dan naik melawan arus. Yang ketiga ada ketua aula senjata, yaitu tetua Yelu Hang Tao. Ia mendapatkan bela diri berapi-api, kekuatannya tidak terkendali dan tidak lebih lemah dari yang lain. Yang keempat ada ketua tanah suci Bloodline, yaitu tetua Nanggongli. Ia berhasil mendapatkan dewa bela diri mendalam, juga pengetahuan kekuatan kebijaksanaan. Qin Chen pun mengatakan kalau itu tidak buruk dan semuanya telah menyadarinya. Qin Chen juga sangat senang karena kerja kerasnya tidak sia-sia. Lalu yang mulia dan 3 tetua utama pun menyempurnakan kekuatannya melalui formasi bela diri Qin Chen. Di sana, ketua Zuo sangat senang karena telah berhasil menerobosnya. Dan ia teringat dengan perkataan gurunya, jika ia berhasil menerobos kerana Martial King tingkat 7, maka ketua Zuo dapat kembali ke pavilion bil bermain Betian untuk menemui gurunya. Dan ia pun telah berhasil mencapainya. Tuan Nanggongli sangat senang karena ia sudah berjanji kepada gurunya, jika ia berhasil menerobos kerana Martial King tingkat 7, maka layak untuk menemui gurunya. Yang mulia juga berkata kepada leluhurnya kalau dinasti Wei-nya tidak lagi didukung oleh leluhurnya sendirian, karena ia juga berhasil dan merobos ranah seperti leluhurnya. Qin Chen pun memberikan selamat kepada yang mulia dan yang lainnya. Seketika yang mulia dan para tetua pun berterima kasih kepada Lord Qin Chen. Qin Chen berkata untuk tidak perlu berterima kasih kepadanya, karena Qin Chen dan semuanya adalah sama, yaitu satu kapal, dan harus saling mendukung. Qin Chen juga mengatakan kepada semuanya waktunya untuk berdiskusi. Tak selang berapa lama, Qin Chen pun bertanya kepada yang mulia, bagaimana cara untuk menghadapi keluarga Leng. Lalu yang mulia menjelaskan kalau ada 4 praktisi Martial King dari 4 aliansi. Dan yang tertinggi di antara keempatnya adalah Yang Wuji dari sekte Wuji. Lalu diikuti oleh Yu Leng Cheng dari sekte Liu Xian dan leluhur Leng, yaitu Leng Pogong. Bahkan leluhur Wu Shengfeng juga yang terlemah sekalipun. Juga ada seorang praktisi Martial King veteran. Jika ingin menghadapi mereka, takutnya kemungkinan itu sangat sulit sekali. Di saat bersamaan, bawahannya datang dan menemui yang mulia. Ia membawa sebuah surat dari perbatasan dinasti Wei. Yang mulia pun sangat terkejut dengan isi surat tersebut. Yang mulia diberi kabar kalau 1 juta pasukan dinasti Zhou menyerbu perbatasan dinasti Wei-nya. Leluhur Liu juga tidak mengerti kenapa dinasti Zhou menyerang perbatasannya. Ia berkata kalau itu kemungkinan ulah keluarga Leng. Qin Chen pun angkat bicara. Ia berkata kepada kaisar, sebelum melawan dunia luar, amankan bagian dalam dulu. Selama bisa menyingkirkan aliansi keluarga Leng, dinasti Zhou tidak perlu dikhawatirkan. Mereka semua pun berdiskusi kembali untuk mengatur strategi. Di sisi lain dari kediaman keluarga Leng, leluhur Leng sangat senang karena dinasti Zhou telah mengirim pasukannya untuk menyerang ke perbatasan dinasti Wei. Lalu kepala keluarga Leng melapor kepada leluhurnya kalau hari ini Qin Chen tiba-tiba meninggalkan kota kekaisaran secara diam-diam.
dan menuju ke arah sekte Liu Xian. Mereka pun tidak tahu mengapa Qin Chen tiba-tiba pergi dari istana, dan mereka mengira kalau itu adalah jebakan. Lalu para tetua bertanya kepada kepala keluarga Leng siapa yang telah menemani Qin Chen. Ia pun menjawab Qin Chen pergi bersama Fu Xingchen dan diam-diam melindunginya. Para tetua tahu kalau Qin Chen tidak takut pergi karena ternyata ada yang melindunginya. Ketua sekte Wuji berkata kalau Fu Xingchen tidak perlu ditakuti. Ia masih perlu mewaspadai keluarga Mo yang bergabung dengan keluarga kerajaan. Tak selang berapa lama, pelayannya melapor kalau ada leluhur Mo Tianming yang datang untuk bertemu. Leluhur Leng pun tidak tahu untuk apa kedatangannya. Lalu ketua Wuji meminta pengawalnya untuk memberitahu kepada Tuan Mo untuk masuk saja. Jika kali ini tidak mau bergabung, ketua Wuji akan membunuhnya sendiri. Beberapa saat kemudian leluhur keluarga Mo yaitu Mo Tianming pun masuk dan menemui leluhur Leng. Lalu leluhur Leng berkata kepada leluhur Mo, ada urusan apa kedatangannya kali ini? Leluhur Mo mengatakan kalau kedatangan kali ini untuk bergabung dengan keluarga Leng dan membuat rencana besar. Leluhur Mo juga tahu kalau para tetua yang lainnya bersembunyi. Mereka semua pun keluar untuk menemuinya. Leluhur Mo juga berkata, menurut mata-mata keluarga Mo-nya, leluhur Liu Tai terluka 20 tahun yang lalu. Sebelumnya ia meragukan informasi tersebut, tapi ia tahu sehari yang lalu ketika dinasti Zhou menyerang perbatasan, leluhur Liu tidak bertindak sama sekali. Jadi, ia pun menyimpulkan kalau informasi tentang leluhur Liu Tai itu benar. Ia juga memutuskan ingin bergabung dengan keluarga Leng. Leluhur Leng pun sangat senang mendengarnya. Lalu leluhur Leng pun meminta leluhur Mo untuk menunggu sebentar di ruang tamu karena ia ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan para tetua lainnya. Di saat leluhur Mo pergi, leluhur Leng meminta para tetua memeriksa secara menyeluruh keadaan leluhur Liu Tai. Hari pun telah berganti dan masih dari kediaman leluhur Leng. Leluhur Wu mengatakan kalau leluhur Liu tidak muncul di istana selama lebih dari 20 tahun. Ketua Wuji juga menerima informasi bahwa penjaga bayangan keluarga kerajaan telah mencari pil dan alkemis tingkat tinggi selama 20 tahun terakhir. Lalu leluhur Leng pun akhirnya percaya dengan perkataan leluhur Mo, dan mereka akan melakukan sesuai rencana awal, yaitu membunuh Qin Chen terlebih dahulu. Secara bersamaan juga ia juga akan membunuh Fu Xingchen. Leluhur Leng pun akan membiarkan leluhur Mo bergabung dengannya. Dan nantinya ia akan memerintahkan leluhur Mo untuk membunuh Qin Chen. Leluhur Leng juga mengatakan kalau itu seperti dua burung dengan satu batu. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.